Halo semuanya, selamat datang di channel Putar Balik Film. Dengan saya, Bang Dev yang akan menemani waktu santaimu sebelum tidur atau kembali ke hiruk-pikuknya dunia kerja. Di video kali ini, kita akan membahas sebuah film berjudul Percy vs Goliath. Film ini menceritakan tentang perlawanan petani Kanada terhadap perusahaan besar yang menuduhnya menggunakan benih unggulan milik perusahaan secara ilegal. Tak perlu berlama-lama, silakan sandaran, luruskan kaki, dan selamat menonton. Film dimulai dengan diperlihatkan seorang petani kanola bernama Percy Smasher. Selama menjadi petani, Percy tak pernah sekalipun membeli benih karena dia selalu mengembangkan benihnya sendiri untuk masa tanam berikutnya. Karena cuaca buruk, hari itu Percy buru-buru keluar dari gereja untuk menyelamatkan benih kanola dari hujan. Beberapa hari kemudian, Percy terlihat memiliki mesin pertanian baru. Dengan bangga, dia pamerkan kepada istri, anak, dan cucunya. Saat mereka sedang makan, tukang pos datang mengantar surat untuk Percy. Betapa terkejutnya Percy karena di dalam surat itu tertulis bahwa benih kanola miliknya diklaim berasal dari produk milik perusahaan Monsanto. Ketika Percy menghubungi nomor yang tertera untuk menjelaskan, dia justru diberitahu bahwa akan ada orang yang datang untuk mengambil sampel tanah Percy. Selama ini, Percy menganggap dirinya sebagai petani penghemat benih. Kanola yang dia tanam adalah benih dari tanaman kanola sebelumnya yang disimpan dan dikembangkan sendiri bersama istrinya. Mereka bahkan memiliki benih kanola yang mereka tanam dari tahun ke tahun. Cara itu Percy pelajari dari keluarganya yang secara turun-temurun menjadi petani. Beberapa hari setelahnya, Percy dan cucunya yang sedang di ladang melihat dua orang asing berjalan keluar dari ladangnya. Dia pikir orang itu adalah seseorang yang ditugaskan mengambil sampel tanahnya. Percy dan istrinya yaitu Louis kemudian pergi ke kantor hukum menyewa seorang pengacara bernama Jackson Weaver. Percy menceritakan masalahnya dan memberikan surat klaim benih kanola yang dia terima. Namun melihat kartu nama yang diberikan Louis, Jackson berkata kalau orang yang terlihat di ladang tempo hari merupakan orang dari perusahaan PI yang banyak diisi oleh mantan polisi. Jackson pun memberi saran jika hasil cek sampel tanah menunjukkan adanya kontaminasi produk perusahaan, lebih baik Percy tidak melawan. Namun Percy dan istrinya tidak mau. Jackson lalu menjelaskan jika kalah di pengadilan, Percy harus membayar seluruh biaya perkara yang diperkirakan mencapai $10.000 lebih. Selang beberapa hari, Jackson datang ke rumah Percy. Dia memberitahu hasil risetnya bahwa benih kanola milik Percy yang tumbuh di tahun 1997 diklaim mengandung gen benih perusahaan Monsanto. Gen tersebut adalah gen tahan pestisida, yang mana saat disemprot dengan pestisida Roundup milik Monsanto, tumbuhan kanola akan bertahan sedangkan rumput di sekitarnya mati. Mendengar hasil tes terhadap sampel tanahnya menunjukkan adanya kontaminasi, Percy pun sangat marah, sebab dia tidak pernah sekalipun membeli benih dari Monsanto. Satu-satunya yang dia punya dari Monsanto adalah benih yang diberi oleh Carl, tetangganya. Jackson tetap tidak menyarankan melawan karena kemungkinan menangnya kecil. Gen di dalam benih Monsanto sudah dipatenkan, jadi Percy dianggap menanam secara ilegal. Percy tetap keras kepala ingin melawan. Jackson pun memberitahu bahwa Percy harus bersaksi dan menyiapkan seseorang untuk menguatkan kesaksiannya di pengadilan. Percy mencoba meminta Carl untuk menjadi saksi di persidangan, namun Carl menolak dengan alasan dia tidak mungkin melawan orang yang memiliki hubungan bisnis dengannya. Singkat cerita, hari pertama sidang pun tiba. Sidang diawali dengan pembacaan tuntutan oleh kuasa hukum Monsanto. Sambil menunggu gilirannya memberi kesaksian, Percy keluar dari ruang sidang untuk menghirup udara segar. Perempuan bernama Rebecca tiba-tiba menghampirinya. Rebecca memperkenalkan diri sebagai bagian dari organisasi bernama Politically Exposed Person atau PEP.
Rebecca mengatakan kalau organisasinya ingin membantu Percy menyelesaikan kasusnya dan menunjukkan pada petani di seluruh dunia bahwa mereka mempunyai kesempatan bicara. Sayangnya kedatangannya kurang tepat karena Percy akan segera memberikan kesaksian. Percy bersaksi bahwa dia tidak pernah kehilangan panen selama 50 tahun. Setiap musim panas, dia akan mempelajari tanaman miliknya, seperti bagaimana reaksi tanaman saat terlalu panas, kering, atau banyak hujan. Dia melakukan itu untuk menemukan tanaman paling subur, lalu menyimpan benihnya untuk ditanam tahun berikutnya. Cara itu diajarkan oleh ayahnya. Dia tidak pernah beli benih dari Monsanto atau yang lainnya. Saat pihak Monsanto melakukan pemeriksaan silang, Percy mengakui bahwa pada tahun 1998, dia menanam benih dari tanaman tahun 1997 dan sempat menyemprotnya dengan Roundup. Saat itu dia juga terkejut melihat bagian tanamannya tetap tumbuh dengan baik setelah disemprot. Namun dia berpikir itu akibat kesalahannya dalam menakar campuran. Percy juga membenarkan kalau dia pernah menyapu dan menggabungkan ladang miliknya dan Alton termasuk yang disemprot Roundup. Penjelasan Percy membuat kuasa hukum Monsanto semakin menyudutkannya karena setelah tahu ada kemungkinan terkontaminasi, Percy tetap menyimpan benihnya untuk ditanam tahun berikutnya. Percy pun berkata, itu karena tanaman terlihat sehat. Tidak ada alasan yang membuat tanaman itu tidak layak dijadikan benih. Yang dilakukannya hanya mempertahankan tanaman yang kuat. Dia tidak tahu apapun tentang hak paten. Setelah sidang selesai, Percy, Louis, dan Jackson tak sengaja bertemu dengan Rebecca di tempat makan. Mereka pun makan bersama meski Percy sangat tidak mau. Rebecca membujuk agar Percy mau membuka suaranya pada jurnalis. Tapi Percy enggan karena baginya itu adalah masalah pribadi antara dirinya dengan Monsanto. Tiba-tiba seseorang menyela pembicaraan sambil berjalan keluar. Orang itu adalah orang-orang Monsanto yang sudah sepanjang minggu diam-diam mengamati Percy. Rebecca pun berkata, Percy akan kalah jika melawan sendiri, tapi dia dan organisasinya bisa membantu membayar biaya perkara dengan mengumpulkan donasi dari ceritanya. Percy pun menjawab, dia bukan kasus amal. Pada sidang berikutnya, Alton hadir sebagai saksi. Dia menceritakan bagaimana badai membuat banyak kanola bertiup dari ladang tetangga. Jadi, mungkin tanaman dari ladang lain tak sengaja masuk menjadi benih yang Percy simpan. Ternyata saat itu, Carl juga hadir sebagai saksi. Dia menjelaskan bahwa pada tahun 1997, dia membeli benih kanola Monsanto dan membawanya dengan mobil lewat jalan di dekat ladang Percy. Menurutnya, pasti ada saja kantong benih yang sedikit berlubang dan tidak menutup kemungkinan ada benih yang terlempar ke ladang orang lain. Singkat cerita, terlepas dari bagaimana gen itu bisa sampai pada benih kanola Percy, hakim memutuskan bahwa semua tanaman yang mengandung gen paten Monsanto adalah milik Monsanto. Karena kalah, Percy harus membayar $105.000 pada Monsanto untuk biaya perkara dan perhitungan hasil panen dari tahun 1998. Percy juga harus memberikan benih yang disimpan kepada Monsanto. Meski ada upaya untuk lanjut banding, Jackson tidak menyarankan. Untuk mendapatkan uang, Percy mengajukan pinjaman ke bank dengan ladang sebagai jaminan. Namun pihak bank menilai ladang Percy tidak terlalu bagus. Dia lalu menjual mesin pertanian yang belum lama dia beli. Kasus Percy cukup mencuri perhatian publik. Sebagian orang mendukung, sebagian lain menganggap Percy sebagai pencuri benih. Waktu pun berlalu, Percy mulai kehabisan uang sedangkan panennya terus gagal. Di sisi lain, Rebecca meyakinkan Roger, rekan kerjanya, agar mau membantu Percy. Roger menolak dengan alasan budget mereka tidak banyak. Rebecca tetap keras kepala, dia bahkan rela mengorbankan uang hariannya demi membujuk Percy. Dia berkunjung ke rumah Percy dan menjelaskan bahwa dia bisa membantu biaya untuk maju banding, dengan syarat Percy mau berbicara di konferensi pers. Jumlah uang dari donasi penonton tergantung bagaimana Percy bisa meyakinkan mereka dengan ceritanya. Uang itu akan masuk 100% untuk Percy, namun Rebecca dan organisasinya tetap mendapat keuntungan. Tujuan mereka adalah mencegah masuknya benih gandum transgenik
dan kasus Percy membantu mereka meningkatkan kesadaran orang-orang tentang hal itu. Suatu hari, Percy datang ke perkumpulan petani. Di sana sedang dilakukan promosi benih transgenik dari Monsanto. Dalam promosi itu, promotor menyinggung tentang kasus Percy yang dianggap menumbuhkan benih Monsanto secara ilegal. Selain itu, dia juga dianggap telah mencuri dari petani lain yang rela mengeluarkan uang. Semua orang di sana pun terlihat tertawa menghina Percy. Percy pun pulang dengan perasaan kesal. Dia lalu memberitahu Louis dan Rebecca bahwa dia akan maju ke tingkat banding. Rebecca lalu meminta Percy menjadi pembicara dalam acara diskusi tentang Genetically Modified Organism atau GMO. Singkat cerita, setelah mengisi di acara itu, Percy mulai mengisi di beberapa acara lain di berbagai kota. Rebecca lalu meminta jurnalis memuat pendapat Percy di halaman depan Washington Post. Sejak saat itu, Percy mulai mendapatkan surat dukungan. Beberapa dari mereka yang mengirim surat juga memberikan cek. Louis tidak menyangka banyak orang yang peduli untuk membantu. Beberapa hari kemudian, Alton meminta Percy membantu mengusir orang asing yang datang ke ladangnya. Percy pun datang bersama Rebecca membawa senapan dan kamera sebagai bukti. Orang yang datang jelas dari Monsanto karena sebelumnya Alton membantu Percy dengan menjadi saksi. Malamnya, Percy merasa tidak enak menerima bantuan dari orang yang dengan susah payah mengumpulkan uang. Namun setelah membaca surat yang dikirimkan orang-orang, dia baru menyadari banyak orang yang berharap Percy terus maju untuk mewakili suara mereka. Selanjutnya, Percy mendapat undangan untuk hadir dalam konferensi internasional tentang ketahanan bahan pangan di India. Akan tetapi, Louis tidak mengizinkannya pergi. Hal itu memicu perdebatan antara Louis dan Rebecca. Namun Percy memutuskan untuk tetap pergi karena merasa telah memegang harapan orang-orang yang mendukungnya. Di India, Percy mendapat fakta bahwa 270.000 petani di sana bunuh diri karena terlilit hutang akibat benih mahal. Selain itu, para petani juga kehilangan ladang untuk melunasi hutang mereka. Ketika Percy mulai berbicara di depan, terjadi perdebatan antara peserta konferensi. Seorang dari Afrika Selatan mendukung adanya benih transgenik karena itu satu-satunya cara untuk menghentikan jutaan orang kelaparan. Lalu ada peserta lain yang tidak setuju karena meskipun mengatasi kelaparan dengan hasil melimpah, namun perusahaan agrobisnis tidak menjanjikan satu tanaman yang tahan terhadap kekeringan atau penyakit. Percy tak menyangka situasi menjadi runyam. Dia pun meminta semua orang untuk berhenti berdebat. Dia berkata, jika mereka berkelahi, para pengusaha agrobisnis yang menang. Don't fight. Don't do it. It's what they want. While we fight, they take over. Setelah acara konferensi selesai, seorang petani India menghampiri Percy. Dia mengajak Percy berkeliling melihat India dan desa tempatnya tinggal. Petani India itu bercerita bahwa beberapa tahun lalu saat GMO muncul dengan hasil yang menjanjikan, ternyata benih transgenik tersebut tidak cocok dengan iklim di tempatnya. Benih transgenik membutuhkan lebih banyak air daripada sekedar mengandalkan hujan. 75% petani di desanya telah kehilangan tanah untuk melunasi hutang. 5 pemuda bunuh diri termasuk anaknya sendiri. Hal itu membuktikan bahwa perusahaan besar benar-benar membunuh petani kecil. Setelah kembali ke hotel, terlihat Rebecca yang menunggu dengan cemas. Ternyata Louis masuk ke rumah sakit akibat terjatuh dari tangga. Percy pun sesegera mungkin untuk pulang. Tak lama setelah pulang dari India, putusan banding mereka pun keluar. Sayangnya, Percy kalah lagi. Percy harus menanggung biaya hampir 1,2 juta dolar, itu pun belum termasuk biaya Jackson sebagai pengacara. Mengetahui hutang Percy begitu besar, anaknya pun menyalahkan Jackson. Jackson pun memberi pembelaan bahwa dia sudah memperingatkan untuk tidak melawan. Dia juga sudah berusaha melakukan yang terbaik. Memberitahu mengenai adanya upaya hukum lanjutan banding dan kasasi adalah kewajibannya sebagai pengacara. Tapi dia tidak pernah merekomendasikan untuk melakukan itu. Jackson memperkirakan jika Percy ingin lanjut kasasi ke Mahkamah Agung, mungkin Percy akan bangkrut.
Selanjutnya, Percy mendapat telepon dari Rebecca yang menanyakan langkah selanjutnya. Rebecca harap Percy tidak melanjutkan ke Mahkamah Agung karena Jackson akan sangat kesulitan melawan pengacara jutaan dolar. Lalu jika Monsanto menang, kasusnya akan semakin memperkuat hak paten Monsanto. Tak hanya itu, Rebecca juga tidak bisa lagi memberi bantuan jika Percy memutuskan lanjut ke Mahkamah Agung. Percy pun memikirkan baik-baik apa yang harus dia lakukan. Suatu hari saat dia ada di dalam gudangnya, dia melihat mobil mencurigakan berkeliaran di sekitar daerahnya. Dia lalu mencoba pergi keluar dengan mobil, ternyata mobil itu mengikutinya. Percy pun dengan sengaja mendadak menghindari kubangan lumpur di jalan, sehingga mobil itu tidak sempat menghindar dan akhirnya terjebak di kubangan. Setelah berpikir panjang, Percy memutuskan memberikan semua yang dia punya pada Monsanto. Tapi ternyata Louis justru berpikir sebaliknya. Dia tidak bisa membenarkan apa yang Monsanto lakukan pada mereka dan petani lainnya. Meski akan kehilangan segalanya, tapi Louis dan Percy tidak akan kehilangan satu sama lain. Dalam sebuah interview di stasiun televisi, Percy berkata bahwa dari kasusnya, dia sadar pemerintah dan pengadilan tidak peduli dengan hak petani. Bahkan dia tidak tahu sebenarnya sedang melawan siapa, sebab Monsanto tidak hadir, hanya diwakilkan sekelompok pengacaranya saja. Menurut Percy, seorang petani pasti tahu tanah dan tanamannya, sedangkan Monsanto hanya tahu menang, kalah, dan untung. Jika dia kalah, dia yakin Monsanto akan menjadikan dirinya contoh bagi petani lain yang ingin melawan. Jadi dia dan istrinya memutuskan untuk lanjut membawa kasus ke Mahkamah Agung. Mengetahui hal itu, Jackson pun sangat terkejut bahkan langsung mengundurkan diri dari kasus. Dia berkata pada Percy bahwa dia belum pernah menangani kasus sampai ke Mahkamah Agung. Dia juga sudah kalah 2 kali di persidangan sebelumnya, jadi dia pikir Percy butuh pengacara yang lebih baik. Percy menyobek surat pengunduran diri Jackson, jadi mau tidak mau Jackson harus berusaha lebih keras untuk membantu Percy. Keputusan berani Percy melawan perusahaan besar menarik perhatian dunia. Jika Percy nanti bisa menang, tidak ada lagi petani yang bisa dituntut akibat menyimpan benih. Kepada Hakim Agung, Jackson menjelaskan jika Percy memiliki benih yang mengandung gen Monsanto, benih itu jadi milik Percy melalui proses budidaya mandiri selama ribuan tahun lewat pembiakan alami. Hak paten Monsanto seharusnya tidak mencakup jenis benih milik Percy yang dihasilkan dari tanaman hidup dan bereproduksi. Singkat cerita, putusan dari Mahkamah Agung keluar. Hakim memutuskan bahwa Percy tidak berhutang apapun pada Monsanto. Percy juga tidak memiliki semua properti dan pertaniannya. Namun pelanggaran menanam benih dengan gen yang dipatenkan tetap berlaku, sehingga Percy harus menyerahkan benih tanamannya kepada Monsanto. Setelah semuanya selesai, Rebecca datang untuk mengucapkan selamat dan meminta maaf. Dia juga memberitahu bahwa apa yang Percy lakukan berhasil menggagalkan masuknya gandum transgenik dari Amerika ke Eropa. Sejak tahun 1996, petani Amerika Utara dibayar sekitar 85-60 juta dolar oleh Monsanto untuk penyelesaian kasus transgenik. Selama bertahun-tahun, Percy masih terus menerima ribuan surat dari pendukungnya. Kemudian pada 13 Oktober 2020, Percy meninggal dunia. Namun Percy dan Louis terus menginspirasi para petani di seluruh dunia untuk bangkit. Film ini menunjukkan pentingnya mempertahankan kehormatan dan memperjuangkan hak-hak terutama saat menghadapi kekuatan yang besar. Langkah berani Percy juga memberikan inspirasi tentang bagaimana seseorang dapat membuat perbedaan dalam hidup orang lain.